Kemudian yang kedua, kita belajar sirah nabawiyah itu untuk apa? Untuk memahami hadis. Sebagaimana Quran perlu difahami dengan sirah nabawiyah, begitupun dengan hadis. Kita perlu belajar sirah nabawiyah untuk memahami hadis. Ya tentu saja karena hadis dengan sirah nabawiyah itu melekat. Sehingga ketika kita membaca hadis tanpa sirah, itu kita seperti membaca fragmen-fragmen atau pecahan-pecahan informasi yang tidak punya bentuk gitu. Tapi kalau kita baca sirah, maka kemudian hadis-hadis itu kita tahu dia letaknya di mana, kejadiannya kapan, konteksnya apa, kita jadi tahu. Misalkan hadis tentang hijrah, ya kan? Bukan hadis tentang hijrah, tapi hadis tentang niat, kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu kemudian faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi sampai akhir itu kan. Nah, di situ kita sadar betul kata hijrah di situ nggak sederhana. Ketika Allah katakan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dan selanjutnya. Jadi, dengan memahami sirah nabawiyah, pemahaman kita akan hadis akan menjadi lebih lengkap dan sempurna. Kemudian yang ketiga, selain untuk memahami Al-Quran dan hadis, memahami sirah nabawiyah itu, ini melanjutkan di video sebelumnya, perkataan Imam Ibnu Hazm, bahwa dengan belajar sirah nabawiyah secara utuh, kita belajar semua bagian dari Islam itu sendiri. Kalau kita belajar sirah secara utuh, di situ kita belajar akidah. Bagaimana Nabi menolak kesyirikan, bagaimana Nabi tidak mau membuatkan Dhatul Anwat, pohon yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk meletakkan pedangnya. Nabi nggak mau. Bagaimana Nabi tidak mau menyembah berhala, bagaimana Nabi tidak mau bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy berkaitan dengan pergantian penyembahan antara menyembah Allah dengan menyembah berhala. Dengan belajar sirah kita tahu pelajaran akidah. Lalu kemudian dengan sirah kita juga tahu pelajaran tentang ibadah. Kapan sholat diwajibkan? Dulu sholat itu yang wajib adalah sholat malam. Lalu kemudian setelah boikot yang panjang, yang betul-betul menyiksa, sholat 5 waktu Allah perintahkan, tapi masih 2 rakaat. Lalu nanti ketika setelah hijrah, sholat itu kemudian menjadi subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitupun dengan belajar sirah nabawiyah, kita belajar tentang muamalah. Tentang bagaimana Nabi, boleh nggak kita bermuamalah dengan orang kafir? Boleh Nabi bermuamalah dengan orang kafir. Bahkan dulu orang-orang kafir Quraisy meskipun tidak mau menerima dakwah Nabi, kalau ada apa-apa, datangnya ke Nabi, menitipkan barang ke Nabi, percayanya kepada Nabi. Itu menunjukkan bahwa bermuamalah dengan orang kafir boleh. Tapi kalau yang berurusan dengan riba, meskipun dengan muslim, nggak boleh. Dan lebih jauh juga kita belajar tentang akhlak. Belajar sirah, kita belajar banyak akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi, kasih sayang Nabi kepada orang-orang kafir, kasih sayang Nabi pada orang-orang tua yang kafir, kasih sayang Nabi kepada mukminin, ketegasan Nabi kepada orang beriman. Kita akan belajar banyak hal. Nah, sehingga secara ringkas, kalau kita belajar sirah, tujuannya ada banyak. Dengan belajar sirah kita lebih sempurna memahami Al-Quran, dengan belajar sirah kita lebih sempurna memahami hadis, dengan belajar sirah kita bisa belajar akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, itu materi kita di video ini. Semoga menjadi pahala bagi saya dan kebermanfaatan bagi Anda sekalian. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.